Perkenalkan, nama saya Bagus Yudianto Nugroho, NIM 171705152 dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Baik, di sini saya akan mereview salah satu perusahaan roti terbesar di Indonesia, yaitu Sari Roti. Pasti kalian pada kepo kan? Nah, mari kita sama-sama simak. Sejarah perusahaan Sari Roti. Siapa yang tak mengenal merek roti satu ini? Nah, sudah dapat dipastikan semua orang dari berbagai kalangan di Indonesia mengenal dengan istilah rotinya Indonesia. Sari Roti sendiri merupakan sebuah merek dagang dari salah satu perusahaan produsen roti terbesar di Indonesia, yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Kali pertama perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan memproduksi roti manis dan juga roti tawar. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Sari Roti didirikan pada tanggal 8 Maret tahun 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Kantor pusat PT Nippon Indosari Corporation dan salah satu pabrik roti bertempat di kawasan industri MM 2100 Jalan Selayar Blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Seiring perkembangan perusahaan dan semakin banyaknya permintaan akan roti Sari Roti, pada tahun 2001, PT Nippon Indosari Corporation mulai meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah lagi 2 buah lini mesin, yaitu mesin untuk roti tawar dan juga mesin untuk roti manis. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan juga semakin banyaknya permintaan akan produk-produk produsen roti tersebut dari seluruh Indonesia, pada tahun 2005 PT Nippon Indosari Korpindo mulai mengoperasikan pabrik baru di Pasuruan. Barulah pada tahun 2008 perusahaan kembali membuka pabrik yang ketiga di daerah Cikarang, Jawa Barat. PT Nippon Indosari Tbk memiliki visi dan misi. Visi PT Nippon Indosari Tbk yaitu menjadi perusahaan roti terbesar di Indonesia dengan menghasilkan dan mendistribusikan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. Sedangkan misinya yaitu membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi pelanggan. Adapun 12 tahapan proses produksi Sari Roti. Yang pertama ada namanya spoke mixing. Adalah pengadukan adonan pertama pada bahan baku utama yaitu terigu, air, dan ragi dicampur menjadi satu hingga tercampur rata. Yang kedua, fermentation. Fermentation adalah proses peragian agar adonan memiliki tekstur dan aroma yang istimewa. Waktu fermentation sekitar 3-4 jam dengan suhu dan kelembaban yang telah diatur. Yang ketiga, dough mixing. Dough mixing adalah proses pengadukan kedua yang mana gula dan margarin akan ditambahkan. Adonan ini akan kembali diaduk untuk menghasilkan tekstur, cita rasa, dan aroma yang lezat. Yang keempat, de-feeding. De-feeding yaitu suatu proses pemotongan adonan. Yang kelima, rounding. Rounding adalah suatu proses dalam membulatkan adonan secara higienis dengan dukungan peralatan mekanis. Yang keenam, freezing atau pemutihan adonan. Freezing adalah pemutihan adonan atau menghilangkan gas dalam adonan sehingga pori-pori yang dihasilkan menjadi lebih halus dan seragam. Yang ketujuh, fanning, yaitu penempatan adonan roti dalam cetakan atau loyang untuk diproses dalam proses selanjutnya, yaitu final fermentation. Yang kedelapan, final fermentation. Final fermentation adalah proses pengembangan adonan dalam ruangan khusus dengan kelembaban dan suhu yang terkontrol, sehingga adonan dapat mengembang secara sempurna. Yang kesembilan, baking. Baking yaitu suatu proses pemanggangan yang mana adonan yang telah
memenuhi standar akan dipanggang. Adonan yang akan menjadi roti tersebut dipanggang sekitar 10 hingga 30 menit dan akan berjalan sepanjang 12 meter di atas pemanggangan. Yang ke-10, cooling. Cooling adalah suatu proses pendinginan adonan yang telah dipanggang tersebut. Tujuannya untuk mengeluarkan unsur air dalam roti tersebut sehingga tidak berembun, juga mencegah roti agar tidak cepat berjamur. Yang ke-11, packaging. Packaging adalah suatu proses pengemasan khusus untuk roti tawar menggunakan pengikat quick lock sebagai pengikatnya, sehingga memudahkan konsumen untuk membuka dan menutup kembali bungkusan roti dengan tetap terjaga kualitasnya. Yang ke-12, distribution. Distribution adalah suatu proses di mana roti yang ini ke sini dan roti yang itu ke situ, dinaikkan, diturunkan, digeser, dan diangkat hingga sampai pada tangan konsumen. Program CSR perusahaan Sari Roti. Dalam hal ini, PT Nippon Indosari Korpindo melakukan tanggung jawab sosialnya dengan cara sebagai berikut. 1. Pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pelaku industri, perseroan memiliki potensi atas kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah produksi perseroan. Oleh karena itu, perseroan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan dan melakukan pemantauan lingkungan secara berkala. Yang pertama, limbah perseroan dapat dikategorikan menjadi limbah padat dan limbah cair. Limbah padat, dalam pengolahan limbah padat, perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga. Limbah cair, pengolahan limbah cair perseroan yang bekerjasama dengan pihak kawasan industri ataupun dikelola secara mandiri, dilaksanakan dengan memperhatikan standar pengolahan limbah yang berlaku. Yang kedua, debu dan gas. Perseroan memastikan lingkungan kerja perseroan bebas dari gangguan debu dan gas dengan cara membuat sistem sirkulasi yang baik sehingga sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, kebisingan. Tingkat kebisingan di seluruh area lokasi pabrik perseroan masih berada di bawah ambang batas sesuai dengan peraturan Menakertrans nomor per 13/Men/X/2011 atau masih di bawah 85 dBA. Upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan limbah dan pelaksanaannya dilakukan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup. 2. Ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Karyawan merupakan salah satu aset yang tidak ternilai. Oleh karena itu, perseroan selalu berusaha untuk melindungi seluruh karyawan perseroan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengikut sertakan seluruh karyawan perseroan dalam program jaminan sosial. Melalui program tersebut, seluruh karyawan mendapatkan fasilitas seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. 3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Pada tahun 2013, perseroan turut serta dalam memberikan kontribusi sosial berupa yang pertama, bantuan berupa tempat tidur kepada panti rawat atau yayasan sosial. Yang kedua, bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir di beberapa wilayah. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai kegiatan seperti pengobatan gratis, kinatan massal, kegiatan vaksinasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, gotong royong bersama masyarakat dalam melaksanakan program Jumat Bersih. Contoh lain CSR yang telah dilakukan oleh PT Nippon Indosari Korpindo ialah penyuluhan gizi anak sekolah tentang sarapan sehat dan aman di Kota Semarang pada tanggal 27 sampai 28 Maret 2017. Dan yang kedua, memberikan pengobatan gratis di Kampung Cigaclung, Banten sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, itu tadi video review tentang perusahaan Sari Roti. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.